bulan Juli tahun 2017 terlihat baik-baik saja. Tidak ada yang mencurigakan. Aku bekerja 1 minggu karena pada waktu itu masih dalam keadaan libur semester 1 di bangku SMA. Sedangkan kakakku mau masuk perguruan tinggi atau kuliah. Pada saat itu kami memilih untuk tidak menginap di sana karena orang tua kami belum membolehkan menginap di sana. Walaupun di sana juga disediakan mes untuk karyawan atau karyawati yang rumahnya jauh dari pabrik. Ada 2 pembagian tugas di pabrik itu, yaitu untuk laki-laki tugasnya mengolah bahan mentah dan yang perempuan membungkus dan mempacking jajan yang sudah siap dipasarkan. Sebelumnya, semua pekerja di sana tidak pernah menceritakan hal yang aneh di pabrik. Semua terlihat aman dan baik-baik saja. Aku merasa nyaman dan berniat untuk kembali bekerja di sana pada liburan sekolah selanjutnya. Tahun 2018, liburan semester ganjil, kami kembali ke pabrik itu untuk bekerja seperti sebelumnya. Yang ada di benakku saat itu hanyalah mencari penghasilan untuk membantu perekonomian orang tua. Namun anehnya, orang tua sempat melarang kami untuk kembali bekerja, tetapi kami tidak mendengarkan nasihat orang tua kami. Seolah-olah orang tuaku sudah punya firasat apa yang akan terjadi. Tiba waktunya kami bekerja di sana. Kami memilih untuk menginap di mes yang telah disediakan. Salah satu faktor kami memilih menginap di sana adalah pertama, karena banyak teman yang juga menginap di sana. Yang kedua, kami ingin menghindari jarak tempuh dari rumah kami ke pabrik yang lumayan jauh dan saat itu keadaan musim hujan. Rutinitas kami di pabrik setelah salat maghrib, para karyawan dipanggil untuk makan di ruang tengah rumah pemilik pabrik. Keadaan saat itu sudah mulai mencurigakan karena aku bersama kakakku diberi makanan yang beda dengan punya karyawan yang lainnya, dan temanku yang lain makanannya dibuat berbeda dengan menu masakan yang diberikan padaku dan kakakku. Intinya aku dan kakakku sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Kami tidak punya pikiran buruk dan aneh terhadap bos. Pikirku si bos memang baik karena memperlakukan kami seperti anaknya. Sebegitu baiknya bos pada kami sering diajak jalan-jalan, bonus gaji, dibelikan makanan dan pakaian. 1 minggu kami bekerja, bapakku menengok keadaan kami dan disambut oleh Pak Bos, dan diajak mengobrol tentang anaknya yang belum menikah dan sedang mencari menantu. Bapakku terlihat baik biasa saja. Di tengah-tengah pembicaraan, Pak Bos ternyata punya niat untuk menjodohkan anaknya dengan kakakku. Tapi kakakku tidak mau menerima karena dia telah mempunyai kekasih. Setelah kejadian itu, sikap Pak Bos terlihat berbeda dengan biasanya terhadap kami. Seperti tidak begitu peduli dengan kami. Liburan berakhir, aku memilih untuk pulang ke rumah karena sekolahku sudah mulai masuk ajaran baru. Namun kakakku tetap tinggal di sana untuk menghabiskan liburan semester yang notabene kakakku adalah mahasiswa baru di kampusnya. Di tahun yang sama, 2018, liburan semester genap, aku kembali menyusul kakakku yang bekerja di sana. Tapi kami memilih menginap di tempat saudara yang jaraknya agak dekat dengan pabrik. Namun situasi tempat kami bekerja sudah berubah. Dari mulai Pak Bos yang sikapnya dingin, banyak karyawan baru di pabrik, dan aku merasakan hal aneh yang terjadi di lingkungan pabrik. Seperti Pak Bos sering melakukan syukuran, menyembelih kambing, dan itu dilakukan 2 minggu sekali.
Ada sebuah wadah berisi pasir, bunga, dan dupa yang menyala. Pada malam tertentu, gudang tersebut ditutup dan karyawan tidak boleh